Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Perpajakan Internasional untuk hari ini pertemuan yang ke-14. Adapun pembahasan kita berkaitan dengan transaksi penghasilan dan pajak dengan valuta asing. Ya, berkaitan dengan penghasilan, kita sudah mempelajari tentang contohnya untuk penghasilan yang diterima di luar negeri. Kemudian penghasilan tersebut dikenakan pajak PPh pasal 24 ya, misalnya kemarin kita bahas tentang PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri. Dan kita sekarang akan melihat esensi daripada transaksi-transaksi atau penghasilan yang mana berkaitan dengan valuta asing. Ya, di sana ada penghasilan tentunya akan dikenakan pajak juga. Ya, bagaimana perlakuan atau treatment menurut sudut pandang tax treaty ataukah menurut undang-undang pajak domestik yang berlaku di negara Indonesia. Nah, tujuan dari pembahasan kita, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai transaksi internasional yang menggunakan valuta asing, keuntungan dan kerugiannya, serta metode apa yang dipakai dalam translasi mata uang asing tersebut ke mata uang fungsional. Ya, berkaitan dengan translasi mata uang asing itu maksudnya kita merubah satu laporan keuangan, misalnya satu laporan keuangan ini menggunakan currency US dollar, lalu kita ingin translasikan ke dalam mata uang fungsional, yaitu mata uang Indonesian rupiah. Begitu kita tuangkan, nah seluruh di dalam laporan keuangan ini kita tuangkan dalam bentuk currency Indonesian rupiah. Nah, itu namanya translasi mata uang asing ya ke dalam mata uang fungsional. Karena nanti kita akan menemukan apa sih keuntungannya, lalu apa kerugian dengan kita memakai metode translasi tadi. Atau jangan-jangan malah merugikan perusahaan. Ya, mendingan saya pakai currency US dollar aja daripada pakai Indonesian rupiah. Misalnya seperti itu. Atau ada anggapan dari perusahaan memilih, lebih baik saya pakai yang Indonesian rupiah saja. Ya, seperti itu. Nah, outline dari materi kita hari ini, satu transaksi dengan valuta asing. Ya, ada kalanya perusahaan di dalam negeri juga melakukan penjualan menggunakan currency US dollar, pakai euro, pakai renminbi China, pakai baht Thailand, dan sebagainya. Ya, transaksinya dengan valuta asing. Apabila diterbitkan invoice dan juga faktur pajak, dalam artian yang menerbitkan invoice adalah pengusaha kena pajak, tentunya dia harus menerbitkan e-faktur. Nah, e-fakturnya itu harus menggunakan kurs pajak yang berlaku pada minggu yang bersangkutan tentunya ya. Jadi kalau tadi invoice-nya menggunakan euro, nah berarti kita harus konversikan dulu ke Indonesian rupiah. Kemudian outline materi yang kedua ada revaluasi dan devaluasi. Lalu yang ketiga adalah translasi beberapa unsur laporan keuangan. Yang keempat adalah metode-metode translasi. Dan yang kelima adalah ketentuan valuta asing di Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, transaksi dengan valuta asing, pertama Indonesia mengenakan pajak berdasarkan mata uang resmi negara atau functional currency, yaitu rupiah. Ya, jadi kalau kita mau bikin laporan keuangan, tentu harus dengan Indonesian rupiah dong, ya enggak? Yang mana kalau di akhir tahun tentu perusahaan akan menggunakan kurs Bank Indonesia atau kurs BI. Ya, menggunakan kurs Bank Indonesia. Lalu kalau tadi saya kasih contoh invoice-nya menggunakan euro, berarti kita harus apa? Kita harus menggunakan kurs pajak yang berlaku di minggu tersebut. Ya, seperti itu. Ada mata uang resmi negara, functional currency, yaitu kita tuangkan ke dalam rupiah. Nah, kemudian yang kedua, untuk keperluan pemajakan, semua pajak yang didenominasi dalam mata uang selain rupiah,
tetap harus ditranslasikan ke dalam mata uang Indonesia. Ya, tentunya banyak perusahaan yang didirikan di Indonesia itu bukan hanya dari PMDN ya, penanaman modal dalam negeri, tetapi juga ada kalanya penanaman modal asing, ya kan? Nah, karena melibatkan penanaman modal asing di negara ini, tentu mereka sudah memilih menggunakan laporan keuangannya ada yang pakai euro tadi atau pakai US dollar atau pakai Singapura dollar ya, atau menggunakan mata uang yang berlaku di negara mereka ya. Lalu mereka pakai di Indonesia karena model perusahaannya adalah PMA. Nah, tetapi begitu ingin melakukan pelaporan pajak, ya, misalnya melakukan SPT tahunan badan di Indonesia berarti harus dituangkan ke dalam Indonesian rupiah, ya, dituangkan ke dalam rupiah. Seperti itu. Tetap harus ditranslasikan ke dalam mata uang Indonesia. Mau laporan keuangannya seperti apapun, tetap SPT badannya menggunakan rupiah. Nah, translasi valuta asing ke dalam rupiah dapat memberikan keuntungan atau kerugian karena fluktuasi dari nilai tukar mata uang rupiah dari waktu ke waktu. Karena gini ya, kurs yang berlaku pada minggu ini bisa saja berbeda dengan kurs yang berlaku di minggu yang akan datang. Ya, kurs yang berlaku pada saat penjualan, yaitu pada saat invoice diterbitkan dengan pada saat melakukan eksekusi pembayaran tentu kursnya berbeda. Maka dari itu akan memberikan dampak berupa keuntungan ataupun kerugian. Ya, ada dampak keuntungan atau kerugian dari perusahaan tersebut ya. Ingin memilih yang mana. Seperti itu. Ya, tentunya teman-teman juga bisa melihat hal-hal tersebut berkaitan dengan transaksi valuta asing, lalu mengharuskan bahwa setiap perusahaan, mau dia adalah PMN, tetap harus melakukan pelaporan keuangan atau laporan pajak dengan Indonesian rupiah. Ya, belum lama ini kita juga pernah mendapatkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak ya, Dirjen Pajak yang mana di bawah naungan Kementerian Keuangan telah menetapkan pengenaan pajak penghasilan dari para investor valuta asing. Ya, menyusul permintaan pengenaan pajak baik dari investor maupun dari pialang falas ya. Nah, jual beli falas berapapun juga dari keuntungannya akan dikenakan pajak ya. Pasti akan dikenakan pajak pada dasarnya. Nah, hal ini telah disampaikan oleh Direktur Penyuluhan ya, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak ya pada saat itu namanya adalah Bapak Kismantoro Petrus ya di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa penetapan pajak penghasilan atas transaksi falas berbeda dengan penetapan pajak atas perdagangan saham. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan juga bahwa saham itu dikenakan pajak 0,01% dari setiap transaksi. Karena transaksi pajak frekuensinya tinggi. Dan itu paling sederhana ya. Kalau saham itu tarif pajaknya adalah 0,01%. Ya, dari setiap transaksi karena transaksi pajak frekuensinya tinggi dan itu adalah yang paling sederhana. Sementara transaksi falas ya tidak menggunakan mekanisme pengenaan pajak seperti layaknya transaksi saham, tetapi dengan pencatatan akuntansi. Ya, adanya pencatatan akuntansi. Nah, karena transaksi falas ini tidak sekencang transaksi saham, saham itu bisa berpindah kan hingga 60 kali dalam sehari. Sekarang bisa dimiliki oleh si A, dari A langsung berpindah dalam sepersekian detik, bisa berubah ke si B, lalu B jual ke C, C ke D, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, sebelumnya para pelaku perdagangan dan investor valuta asing mengharapkan pengenaan pajak penghasilan dari pendapatan dari transaksi falas. Ya, lalu juga diungkapkan oleh Kepala Pemasaran dan Hubungan Investor PT Askap Future, Rizky Bastari mengatakan sejumlah investor falas itu telah bersedia membayar pajak atas pendapatan dari transaksi falas. Jadi mereka juga sudah sudah tahu kewajiban apa yang harus mereka jalankan berkaitan dengan
transaksi valuta asing, ya. Bahkan sudah disampaikan pula oleh Kepala Pemasaran dan Hubungan Investor tadi ya, PT Ascap Future, Rizky Bastari, ya seperti itu. Nah, pengenaan pajak juga dapat berdasarkan dana yang dijaminkan, ya, kepada pialang valuta asing. Lalu ada seorang investor valuta asing namanya Gema Guryadi menyatakan bahwa pendapatan investor dari transaksi falas secara online di Indonesia tidak pernah terkena pajak sejak 1980-an hingga tahun 2013. Ya, jadi ini sebenarnya pemerintah bisa dikatakan kecolongan ya. Karena kenapa? Berkaitan dengan transaksi falas secara online ternyata tidak pernah dikenakan pajak. Bahkan berlangsung sejak tahun 1980-an hingga tahun 2013. Nah, seperti itu. Ya, lalu tadi saya juga menjelaskan tentang e-faktur atau invoice yang diterbitkan menggunakan currency US dollar misalnya seperti itu. Kita bagaimana Pak mekanisme berkaitan dengan faktur pajak dolar US dollar ya. Pertama kita lihat, kita pahami terlebih dahulu ya. Sebelum adanya faktur pajak elektronik atau e-faktur, kita mengenal faktur pajak dolar atau US dollar ya, United States dollar maksudnya ya. Nah, saat itu pengusaha kena pajak yang bertransaksi menggunakan mata uang asing harus mengisi kolom keterangan harga jual dengan dua mata uang. Ya, jadi dia harus dengan apa? Harga jual dengan dua mata uang yaitu valuta asing ataukah dengan menggunakan rupiah. Nah, namun saat adanya e-faktur tepatnya pada tahun 2015, faktur pajak dolar US dollar ini sudah tidak diberlakukan lagi ya, nggak bisa lagi dengan diberlakukannya adalah e-faktur. Meski demikian, perlakuan pembuatan faktur pajaknya tidak berubah. Ya, maksudnya jika kurs yang berlaku pada saat pembuatan faktur pajak berbeda dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran oleh pemungut PPN, maka faktur pajak tersebut harus diperbaiki. Ya, padahal kalau zaman dulu kan, kalau terbit faktur pajak standar, misalnya terbit tanggal 12 Februari, terbit faktur pajak standar. Lalu dibayarkannya baru tanggal hari ini misalnya ya. Tanggalnya adalah katakanlah 19 Desember. Kan artinya pasti kursnya beda dong Pak. Orang kurs yang diterbitkan pada saat invoice diterbitkan 12 Februari, sekarang pada saat mau bayar pasti kursnya akan berbeda. Ya, yang ini yang ingin dihindari oleh Dirjen Pajak, yang ingin dihindarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi saat jika kurs yang berlaku pada saat pembuatan faktur pajak berbeda dengan kurs yang berlaku saat pembayaran oleh pemungut PPN, maka faktur pajak tersebut harus diperbaiki dan status faktur pajak pun berubah menjadi faktur pajak pengganti. Ya, seperti itu. Nah, selama belum dilakukan pemeriksaan terhadap faktur tersebut, penerbitan faktur pajak pengganti bisa dilakukan paling lama adalah 2 tahun sejak tanggal faktur pajak yang diganti ini diterbit. Ya, yang diganti tersebut itu terbit. Jadi, jangka waktunya kalau kita mau bikin faktur pajak pengganti ya 2 tahun. Ya, jangka waktu atau maksimalnya adalah paling lama 2 tahun untuk membuat faktur pajak pengganti. Lalu bagaimana Pak dengan kadang kan kita menggunakan kurs pajak Menteri Keuangan, ya, atau kurs pajak yang diterbitkan oleh KMK biasanya sebutannya gitu. Nah, kurs pajak ini merupakan nilai kurs yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, kurs pajak Menteri Keuangan akan diperbaharui selama 1 minggu sekali dan akan digunakan untuk segala transaksi yang berhubungan dengan pajak. Atau kurs ini digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan pajak yang terutang. Ya, memang pada dasarnya digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan pajak yang terutang. Jadi jika suatu transaksi pembayarannya dilakukan menggunakan mata uang asing,
maka penghitungan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak penghasilan atau PPH, dan pajak lainnya yang terkait kegiatan ekspor dan impor berdasarkan kurs pajak saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Ya, jadi pada saat melakukan kegiatan-kegiatan ini harus berdasarkan kurs pajak saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan ya, kita pada saat terbit ya atau melakukan kegiatan ekspor atau impor barang tentu berbeda tanggalnya dengan tanggal pada saat melakukan pembayaran. Nah, maka dari itu akan dikenakan pemotongan akan dibayarkan menggunakan kurs yang berlaku pada saat tanggal bayar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Untuk data kurs Menteri Keuangan biasanya akan diperbaharui setiap minggu, seiring naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti US dollar ya. Jadi kan gini, tadi kan kalau kurs pajak tiap minggu berbeda kan. Minggu ini misalnya mulai dari tanggal 21, misalnya dari tanggal 14 Desember sampai 19 Desember. Ya, itu kursnya berbeda. Kemudian berikutnya tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 Desember itu juga berbeda. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman bisa melihat adanya perbedaan di sana dan akhirnya tentu pengenaan pajaknya pun akan berbeda seperti itu. Nah, tujuan tidak diberlakukan faktur pajak dolar US dollar ya. Kenapa sih Pak alasannya? Kenapa sampai tidak diberlakukan faktur pajak dolar USD tersebut? Nah, keputusan untuk tidak memberlakukan faktur pajak dolar USD adalah untuk menghindari adanya standar ganda, ya, sehingga wajib pajak tidak lagi perlu repot dalam faktur pajak. Ya, tentu kan gini ya, misalnya dia harus membuat faktur pajak, udah bikin faktur pajak, terus transaksinya adalah menggunakan valuta asing yang berbeda dengan menggunakan falas berbeda pastinya dengan Indonesian rupiah. Nah, dari sana akan menjadi masalah kalau si WP tersebut terbit lagi faktur yang baru, yang membuat faktur pajak lagi. Ya, tentunya akan menjadi aneh kan? Nah, kita lihat contoh faktur pajak dolar US dollar ya. Pertama nih ada contoh, PTA menyerahkan jasa sewa sebuah gedung dalam jangka waktu 1 tahun, di mana nilai sewanya adalah 50.000 US dollar kepada PTB pada tanggal 23 Oktober 2018. Ya, jadi menyerahkan jasa sewa sebuah gedung dalam jangka waktu 1 tahun, yang mana nilai sewanya adalah 50.000 US dollar kepada B pada 23 Oktober 2018. Namun PTB baru membayar pada tanggal 15 November 2018 ya. Berdasarkan kurs Menteri Keuangan pada tanggal 23 Oktober, kursnya adalah Rp15.215 per 1 US dollar. Sedangkan data kurs Menteri Keuangan pada tanggal 15 November 2018 adalah Rp14.702 per 1 US dollar. Nah, jadi dasar pengenaan pajaknya adalah 50.000 US dollar dikali dengan kurs pada saat penjualan yang pertama ya, tanggal 23 Oktober 2018, yaitu 15.215. 50.000 dikali 15.215, kita dapatkan angkanya adalah 760 juta 750.000. Langsung dari sana itu kan nilai dasar pengenaan pajak. Sekarang kita kalikan 10%. Jadi nilai PPN-nya adalah 76.075.000. Ya. Catatan kurs yang digunakan adalah kurs Menteri Keuangan pada tanggal 23 Oktober 2018. Karena penyerahan jasa sewa sebuah gedung tersebut itu pada tanggal 23 Oktober 2018. Ya, seperti itu. Padahal pada kenyataannya PTB itu baru bayar kan pada tanggal 15 November kan 2018. Yaitu dengan kurs
14.702. Nah, berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan ya bahwa ketika penerima barang kena pajak dan atau jasa kena pajak ingin membayar pajak terutangnya, kurs yang digunakan untuk menghitung pajak terutang selalu berdasarkan pada tanggal diterbitkannya faktur pajak US dollar. Ya, jadi pada saat diterbitkan. Meski baru ingin dibayarkannya adalah 1 bulan, bahkan 2 tahun setelah diterbitkannya pajak USD tersebut. Ya, tentu kita bisa melihat, oh ternyata demikian perbedaannya. Seperti itu. Nah, bentuk faktur pajak ya, simple, ya, di mana ada tulisan di atasnya faktur pajak, kemudian keterangan kode dan nomor seri faktur pajaknya adalah 13 digit. Nah, nomor ini pun harus kita minta kepada siapa? Kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kita request nomor seri faktur pajak. Setelah itu di bawahnya ada pengusaha kena pajak, ya, nama, alamat, dan NPWP, lalu pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajaknya, nama, alamat, NPWP, beserta dengan keterangan nama BKP atau JKP. Selanjutnya ada harga jual dikurangi dengan potongan harga, dikurangi dengan uang muka yang diterima, dasar pengenaan pajak, dan dikalikan 10%. Ya, di sana kemudian di bawahnya ada pajak penjualan atas barang mewah ya, tarifnya berapa persen dengan DPP dan juga PPNBM. Ya, seperti itu. Ya, jadi berkaitan dengan faktur pajak dolar, saya ingin simpulkan bahwa faktur pajak dolar USD merupakan faktur pajak yang digunakan ketika terjadi transaksi jual beli BKP atau JKP yang pembayarannya menggunakan mata uang asing. Dan dalam menghitung pajaknya, jumlah biaya yang dibayarkan menggunakan mata uang asing atau US dollar. Dan harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Sudah pasti ya, kita harus konversikan. Nggak mungkin kita mau ngelapor pajak, tapi kita pakai currency, misalnya baht Thailand. Ini nggak masuk akal, ya kan? Kemudian, dalam mengonversikan mata uang berdasarkan pada kurs Kementerian Keuangan, biasanya kurs Menteri Keuangan akan berubah selama sepekan sekali. Yang tadi saya sampaikan, tiap minggu pasti beda. Dan faktur pajak dolar USD ini kini sudah tidak berlaku lagi sejak kapan? Sejak hadirnya e-faktur pada tahun 2015. Seperti itu. Nah, tujuan sudah tidak diberlakukannya faktur pajak USD menghindari adanya standar ganda. Jadi, DJP tidak mau jangan sampai si PKP, pengusaha kena pajak, melakukan penerbitan faktur pajaknya itu 2 kali. Satu dengan Indonesian rupiah, satunya dengan US dollar, ya seperti itu. Nah, kurs yang digunakan untuk menghitung pajak terutang itu berdasarkan pada tanggal diterbitkannya faktur pajak US dollar. Walaupun kita baru ingin membayarkannya 1 bulan bahkan 2 tahun setelah diterbitkannya faktur pajak US dollar tersebut. Nah, tentunya kita ingin menerapkan sesuai dengan hal-hal yang diinginkan ya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, masih berkaitan dengan transaksi valuta asing. Transaksi perdagangan, investasi, dan aktivitas ekonomi internasional dapat diklasifikasikan. Apakah transaksi tersebut memberikan klaim kepada wajib pajak Indonesia terhadap orang atau badan luar negeri dan harta atau aset yang terletak di luar negeri dan sebaliknya, ya. Dalam transaksi perdagangan ini, tentu kita bisa mengklasifikasikan transaksi-transaksi yang ada dan memberikan klaim kepada wajib pajak Indonesia terhadap orang atau badan negeri dan harta aset yang terletak di luar negeri dan sebaliknya, seperti itu. Kemudian, dalam jangka panjang, kepemilikan hak klaim atau tagihan terhadap orang dan harta-harta di luar negeri merupakan alat pembayaran atau valuta yang dapat dijadikan wajib pajak Indonesia
untuk membayar kepada orang di luar negeri, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, berkaitan dengan sebenarnya ada di aturan nomor berapa sih Pak, pengenaan pajak penghasilan atas pembelian valuta asing, kemudian bagaimana sifat, tata cara pelunasan, serta pelaporannya ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya, pengenaan PPh atas pembelian valuta asing, sifat dan tata cara pelunasan, serta pelaporannya itu terdapat di Keputusan Menteri Keuangan nomor 185 garing KMK 04 tahun 98. Ya, nomor 185 KMK 04 tahun 98. Ya, untuk pemberlakuan Keputusan Menteri Keuangan ini tentu kita berpedoman pada Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 ya. Yang mana Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 ini sebelumnya kita menggunakan apa? Undang-Undang nomor 7 tahun 83, lalu diubah lagi ya di Undang-Undang nomor 10 tahun 94 ya. Dan akhirnya kita sampai pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 berkaitan dengan hal tersebut. Nah, di dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 185 KMK 0498 ini dia membahas tentang yang di pasal 1 itu pembelian valuta asing ya. Kita ingin melihat definisi dari pembelian valuta asing itu seperti apa sih Pak menurut keputusan Menteri Keuangan. Pembelian falas adalah transaksi pembelian valuta asing yang dilakukan oleh orang pribadi, badan, atau bentuk usaha tetap dari penjual di Indonesia. Ya, jadi selama dia bentuknya adalah OP, orang pribadi, badan, atau BUT dari penjual di Indonesia, dan mana mereka-mereka ini melakukan transaksi pembelian valuta asing. Berarti masuk ya dalam kategori pasal 1 ayat 1. Lalu di pasal 1 ayat 2, penjual adalah pihak yang menjual valuta asing. Siapa Pak yang menjadi penjual valuta asing? Satu, ada bank atau pedagang resmi valuta asing. Ya, ada bank dan juga atau pedagang resmi valuta asing. Dan yang ketiga, pasal 1 ayat 3, jumlah bruto nilai pembelian adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli dalam nilai rupiah. Ya, jumlah bruto nilai pembelian adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli dalam nilai rupiah. Lalu atas pembelian valuta asing ya, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1, dikenakan pajak penghasilan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pembelian. Ya kan? Di KMK tahun 98 tersebut menyatakan bahwa pembelian valuta asing itu dikenakan PPh sebesar 5%. Nah, dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, dalam hal pembelian valuta asing dilakukan oleh siapa? Satu, oleh bank atau pedagang resmi valuta asing. Ya, itu dikecualikan. Lalu yang kedua, untuk melunasi utang usaha. Ya. Yang ketiga, untuk memenuhi kewajiban dalam rangka penerbitan letter of credit. Ya, seperti itu. Kemudian, pajak penghasilan terutang tersebut pada ayat 1 merupakan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang dalam pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Ya, itu ada di pasal 2. Lalu untuk pasal 3-nya, penjual atas nama pembeli valuta asing wajib menyetor pajak penghasilan yang terutang sesuai dengan pasal 2. Ya, seperti itu. Dan di pasal keempatnya, penjual falas berkewajiban untuk satu memungut pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 pada saat penjualan valuta asing dilakukan. Jadi, jangan sampai lupa juga ya, si penjual falas itu tetap harus melakukan pemotongan pajak penghasilan. Seperti itu. Lalu yang kedua, dalam pasal 4 ayat yang kedua, harus memberikan bukti pemungutan pajak penghasilan ya, harus memberikan bukti pemungutan pajak penghasilan kepada orang pribadi atau badan yang membeli valuta pada saat dilakukan pemungutan pajak penghasilan. Ya, jadi jangan lupa habis potong nggak dipotong, nggak diterbitkan bukti potongnya ya bagaimana kan? Dia pasti bertanya-tanya juga. Lalu yang ketiga, menyetor pajak penghasilan yang telah dipungut.
dari seluruh pembeli valuta asing. Ya, jadi udah tadi kan dipotong kan, pertama dia potong lalu dia terbitkan bukti potongnya dan si penjualnya ini harus menyetorkan PPh tersebut ke negara dong, ya. Menyetor PPh yang telah dipungut dari seluruh pembeli valuta asing cukup dengan menggunakan satu surat setoran saja. Ya, sekarang kita menyebutnya dengan e-billing ya. Pada bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penjualan valuta asing. Nah, karena sudah disetor pajak penghasilannya, dia pun harus melakukan apa? Melakukan pelaporan pajak penghasilan yang telah dipungut dan disetor pada kepala kantor pelayanan pajak tempat penjual terdaftar sebagai wajib pajak. Dan selambat-lambatnya sama. Kalau tadi bayarnya tanggal 10, lapornya adalah tanggal 20 di bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penjualan valuta asing ya. Jadi sama ya kayak PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 23, modelnya sama, bayarnya tanggal 10, lapornya tanggal 20, seperti itu. Lalu kita lihat, ada aturan main yang berikutnya, ada pasal 5, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi hal-hal yang lain nanti kita lihat ya, jangan terpaku fokus kepada keputusan Menteri Keuangan ini saja ya, kepada keputusan Menteri Keuangan nomor 185 garing KMK titik 0498, tetapi kepada peraturan-peraturan pemerintah, Dirjen Pajak, surat edaran Dirjen Pajak, yang nantinya bisa melengkapi, ya nanti bisa melengkapi atau mensupport sesuai dengan kasus penghasilan yang terjadi, ya seperti itu. Ya, semoga berkaitan dengan hal ini tentunya memberikan penjelasan ya kepada teman-teman semua. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita lanjutkan ya. Transaksi dengan valuta asing, yang pertama, transaksi yang dapat menambah jumlah penawaran valuta asing kepada orang luar negeri. Ya, transaksi-transaksi yang bisa menambah jumlah penawaran falas kepada orang luar negeri, satu, yaitu ekspor barang dan jasa ya. Dari sisi pajak, memang ekspor itu mau barang atau jasa tidak dikenakan PPN. PPN-nya ya, kecuali kita impor barang baru kita dikenakan PPN. Lalu yang berikutnya, di dalam transaksi yang dapat menambah jumlah penawaran valuta asing kepada orang luar negeri adalah penghasilan dari ekspor modal atau investasi di luar negeri. Ya, penghasilan dari ekspor modal, investasi di luar negeri, lalu adanya impor modal ya. Impor modal ini juga nantinya bisa menambah jumlah penawaran valuta asing kepada orang atau pihak di luar negeri. Lalu yang kedua, adanya transaksi yang dapat mengurangi jumlah atau menurunkan tingkat penawaran valuta asing. Ya, transaksi ini bisa mengurangi jumlah atau menurunkan tingkat penawaran valuta asing. Contohnya apa, Pak? Satu, impor barang dan jasa ya. Ini menurunkan tingkat penawaran. Lalu yang kedua adalah penghasilan dari impor modal. Lalu yang ketiga adalah ekspor modal. Ya, seperti itu. Ya, tadi saya menjelaskan berkaitan dengan transaksi valuta asing ya, pada dasarnya memang penetapan pajak penghasilan atas transaksi falas itu berbeda ya dengan penetapan pajak atas perdagangan saham yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, Dirjen Pajak senantiasa selalu eh, melakukan ekspansi ya, ekstensifikasi maksudnya. Ekstensifikasi dalam hal perpajakan. Menginginkan adanya penambahan pajak bukan hanya dari sektor PPh pasal 21, tapi dari PPh pasal 22, 23, 24, 25 dan seterusnya, di mana bukan hanya dari situ saja, tapi juga mau pajak pertambahan nilai juga mau, lalu dari pajak iklan, pajak bioskop, retribusi parkir, bea dan meterai, dan selain sebagainya. Nah, itu pemerintah ingin menambah, memperoleh peningkatan, ya peningkatan pemasukan
penerima negara dari sektor pajak ya, seperti itu. Ya, lalu pernah ada pertanyaan juga ya dari teman-teman, itu berkaitan dengan apa Ditjen Pajak itu mengenakan pajak nggak sih Pak untuk pembelian barang dari luar negeri melalui Shopee? Ya itu pernah ada pertanyaan demikian. Nah, berkaitan dengan hal ini, Ditjen Pajak pasti akan mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk pembelian barang dari luar negeri melalui Shopee. Ya, konsumen yang menunjukkan aplikasi belanja daring Shopee ya melalui Gawai yang dilakukan di Jakarta misalnya, nah Ditjen Pajak akan memberlakukan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10% ya. PPN 10% untuk setiap produk digital baik barang maupun jasa dari luar negeri yang dibeli melalui Shopee per 1 Oktober 2020. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini cukup menarik. Ternyata harus dikenakan PPN juga 10% untuk pembelian barang dari luar negeri melalui Shopee. Ya, kemudian kita lanjutkan revaluasi dan devaluasi ya. Masih dalam cakupan transaksi internasional atau berkaitan dengan valuta asing. Pertama kita lihat dulu ya, definisi dari devaluasi itu apa sih Pak? Ya, ini adalah kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Ya, jadi ini adalah sebuah kebijakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menurunkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Emang keuntungannya apa, Pak, dari melakukan devaluasi tersebut? Ya, keuntungan dari melakukan devaluasi yang pertama, membuat harga barang-barang ekspor menjadi lebih murah. Ya, membuat harga barang-barang ekspor menjadi lebih murah dan harga barang-barang impor menjadi jauh lebih mahal. Lalu keuntungan yang kedua dari melakukan devaluasi ini meningkatkan ekspor. Ya, peningkatan ekspor dan juga net ekspor. Ya, ekspor dikurangi dengan impor. Ya, jadinya ada peningkatan ekspor maupun net ekspor. Lalu yang ketiga, ya, keuntungan dari melakukan devaluasi pendapatan nasional. Ya, adanya peningkatan pendapatan nasional yang signifikan dengan diberlakukannya devaluasi. Karena kenapa? Tadi devaluasi itu merupakan kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Dan kerugian dari devaluasi, ya, kerugiannya itu membuat cost foreign currency loans atau biaya bunga pinjaman mata uang asing lebih besar menurut pinjaman dalam mata uang asing. Ya, harusnya membuat jauh lebih murah, ini malah justru membuat jauh lebih mahal ya, membuat cost foreign currency loans ya atau biaya bunga pinjaman mata uang asing lebih besar menurut pinjaman dalam mata uang asing ya, seperti itu. Kalau tadi ada devaluasi berarti pasti ada revaluasi. Ya, bagaimana Pak dengan revaluasi? Nah, revaluasi kebijakan untuk menaikkan nilai tukar domestik terhadap nilai tukar negara lain. Ya, ini adalah sebuah regulasi yang mana kebalikan daripada devaluasi. Kalau devaluasi kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing, si revaluasi justru kebalikannya, kebijakan untuk menaikkan nilai tukar domestik terhadap nilai tukar negara lain. Ya, keuntungan melakukan revaluasi adalah biaya meminjam dalam mata uang asing lebih murah. Yaitu keuntungan yang pertama. Keuntungan melakukan revaluasi adalah biaya meminjam dalam mata uang asing lebih murah. Lalu, kerugian melakukan revaluasi adalah mengakibatkan produk domestik menjadi lebih mahal dalam mata uang.
dan impor menjadi lebih murah dalam mata uang domestik ya. Kalau bagi sebagian masyarakat tentu senang ya, kalau impornya menjadi lebih murah, kalau masyarakat punya kebiasaan mengumpulkan barang-barang branded dari luar, akhirnya bisa memperoleh barang yang jauh lebih murah dengan mata uang domestik ya, pada saat diberlakukannya revaluasi tersebut. Ya ini menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik. Ada pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah kapan ingin menerapkan devaluasi dan kapan ingin menerapkan revaluasi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya masih berkaitan dengan revaluasi dan devaluasi ya, penurunan nilai tukar baik karena depresiasi ya maupun secara perlahan maupun secara drastis. Ya, jadi ada penurunan nilai tukar baik karena depresiasi maupun secara perlahan maupun juga secara drastis. Nah, merupakan risiko yang menjadi beban wajib pajak yang melaksanakan transaksi internasional. Ya, di sini adanya risiko yang mana menjadi beban WP yang melaksanakan transaksi internasional tersebut. Lalu setiap transaksi internasional yang didenominasikan dalam mata uang selain rupiah, terutama penghasilannya, atau akibat perpajakannya harus diterjemahkan menjadi rupiah. Dan pemakaian mata uang fungsional selain rupiah. Ya, misalnya wajib pajak menjalankan perusahaan atau cabang di mancanegara dan harus juga diterjemahkan ke dalam nilai rupiah seperti itu. Nah, adanya fluktuasi nilai tukar rupiah dalam translasi tersebut dapat diperoleh keuntungan atau kerugian karena perbedaan kurs. Ya pasti kembali lagi akan muncul selisih lebih atau selisih rugi ya, karena apa? Karena kurs, adanya perbedaan kurs diakibatkan oleh fluktuasi nilai rupiah pada saat dilakukannya transaksi. Ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan penghasilan dari transaksi falas, bagaimana sih Pak kalau misalnya perpajakan atas penghasilan dari transaksi valuta asing berjangka melalui internet ya, ini secara online. Tadi ada salah satu ahli atau pakar Falas juga menyatakan tentang dari tahun 1983 sampai tahun 2013, penjualan transaksi falas secara online tidak dikenakan pajak, ya, belum tersentuh oleh pajak. Lalu bagaimana Pak berkaitan dengan hal tersebut, ya kan? Nah, fluktuasi kurs mata uang suatu negara terhadap valuta asing serta gejolak antara valuta asing itu sendiri terjadi setiap hari ya. Tentu tadi ada saya katakan 60 kali dalam satu hari itu adanya perpindahan kepemilikan valuta asing. Dalam sepersekian detik itu akan ada perubahan. Nah, maka dari itu fluktuasi kurs mata uang suatu negara terhadap valuta asing serta gejolak antara valuta asing itu sendiri terjadi setiap hari ya pada dasarnya. Nah, pihak pebisnis seperti importir dan eksportir sangat berkepentingan dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Ya, situasi falas yang fluktuatif tersebut dimanfaatkan oleh kalangan spekulator untuk mendapatkan keuntungan melalui transaksi valuta asing berjangka melalui internet ya. Perlu kita pahami bahwa transaksi falas melalui penjualan secara online itu tetap harus dikenakan pajak. Jangan sampai tidak tersentuh oleh pajak ya. Enak dong orang kalau misalnya para pengusaha atau mereka investor yang suka main saham ternyata mereka tidak dikenakan pajak yang 0,1%, 0,01% tadi, ya kan? Nah, sampai saat sekarang ini belum ada pengaturan yang
mengatur secara jelas tentang perpajakan atas penghasilan dari transaksi valuta asing berjangka melalui internet. Yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana dapat menciptakan kejelasan dan kepastian berkenaan dengan pengenaan pajak atas penghasilan dari transaksi falas berjangka melalui internet, agar wajib pajak tidak ragu melaksanakan kewajiban dan haknya. Ya, jadi WP juga yakin, karena aturan pajaknya jelas, tidak berada di gray area, sehingga memudahkan siapa? Memudahkan WP untuk membayar pajak atau perlu melakukan pelaporan pajak atas valuta asing tersebut dan lain sebagainya. Jadi, gimana WP-nya mau patuh kalau aturan mainnya aja nggak jelas ya. Maksudnya demikian. Nah, hakikat ekonomi dari transaksi valuta asing berjangka melalui internet adalah bila investor memperoleh keuntungan, akan menambah kemampuan ekonomis yang dikenakan pajak. Sedangkan, bila investor mengalami kerugian, akan mengurangi kemampuan ekonomis yang mengurangi pajak. Ya, seperti itu. Nah, penyelesaian transaksi secara langsung berdasarkan pesanan ataupun kehabisan margin akan diselesaikan dengan cara realisasi dan metode mark to market. Lalu, pemungutan pajak kepada masyarakat, wajib pajak dapat lancar bila pihak pelaksana kebijakan pajak dan hukum pajak memperhatikan four canons dari Adam Smith. Yaitu apa aja, Pak, berkaitan dengan four canons tersebut? Satu ada equality, kedua ada certainty, ketiga adalah convenience, dan yang keempat adalah economy. Ya, yang memenuhi asas keadilan yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam rangka pemungutan pajak. Ya, seperti itu. Kemudian eh, kita bisa melihat ya bahwa banyak sekali penelitian yang telah dibuat ya mengenai perpajakan atas penghasilan dari valuta asing berjangka melalui internet, yang mana mereka telah membuat riset-riset yang cukup banyak. Lalu riset-riset ini dilakukan secara deskriptif ya. Ya, deskriptif itu berarti mengumpulkan tulisan-tulisan para ahli dan penuturan-penuturan yang berlaku. Lalu juga selain menggunakan pendekatan deskriptif, juga melakukan pendekatan fenomenologis. Ya, fenomenologis ini berarti melalui wawancara langsung dapat diketahui pendapat pribadi pengambil kebijakan dan pelaku pasar. Fenomena yang dimaksud dengan penelitian ini adalah perolehan penghasilan dari pelaku transaksi falas angka melalui internet. Ya, seperti itu. Bahkan mereka telah melakukan penelitian penelitian baik itu penelitian dokumen maupun penelitian lapangan ya. Dan ditemukan atau diperoleh temuan-temuan ya, temuan-temuan penghitungan penghasilan kena pajak yang dihitung dari penghasilan neto berdasarkan pembukuan wajib pajak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Lalu pajak penghasilan tentang dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan kena pajak. Lalu wajib pajak yang diwawancarai tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi dengan menggunakan fasilitas yang disediakan. Ya, menggunakan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan pialang di mana wajib pajak mengikat kontrak transaksi falas berjangka melalui internet. Dan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang mempunyai peredaran bruto kurang dari 600 juta rupiah, memang tidak diwajibkan ya untuk melakukan pembukuan, melainkan wajib melakukan pencatatan saja. Ya, untuk transaksi falas tidak diterapkan norma penghitungan penghasilan neto karena tidak ada peredaran usahanya. Nah, lagi pula untuk apa diterapkan norma ataupun pajak penghasilan final karena dari bukti-bukti yang dikumpulkan wajib pajak dapat menyusun pembukuannya. Ya, tujuan investor atau spekulator yang rasional adalah dengan mencari keuntungan. Ya, seperti itu. Lalu kita lihat
keuntungan dari transaksi falas, ya. Keuntungan dari transaksi falas diperoleh apabila harga pokok falas yang dibeli mengalami kenaikan, baik melalui pengambilan keuntungan langsung atau pada saat spot ya terjadinya, berdasarkan pesanan take profit order. Dan prosesnya menggunakan prinsip realisasi dengan metode mark to market, ya seperti itu. Sebaliknya kerugian dari transaksi valuta asing terjadi apabila harga pokok falas yang dijual mengalami kenaikan, ya. Kemudian dilakukan pemutusan transaksi rugi atau cut loss, atau berdasarkan pesanan pembatasan kerugian atau stop loss order. Dan pada saat investor kehabisan margin, ya. Prosesnya itu menggunakan realisasi dan mark to market, dan sampai saat ini belum ada upaya yang sungguh-sungguh dari pihak Dirjen Pajak untuk mengeksplorasi potensi pajak dari transaksi falas berjangka melalui internet. Bahkan pihak wajib pajak sendiri yang menekuni bisnis ini terkesan menutup diri ya, apalagi untuk memperhatikan kewajiban pajaknya. Males banget. Apalagi tadi itu deh sekalian aja gue nggak usah laporin pajak sama sekali. Ya, jadi ada kecenderungan demikian. Lalu upaya yang seharusnya dilakukan oleh Dirjen Pajak adalah bertindak cepat, membuat buku pedoman tentang transaksi falas berjangka dan tata cara pemenuhan kewajiban pajak serta hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak. Ya, dari uraian dan juga yang tadi saya sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan ya bahwa potensi pajak dari transaksi falas berjangka melalui internet oleh wajib pajak orang pribadi ini belum terjamah oleh pihak Dirjen Pajak. Dan belum ada upaya juga untuk mengeksplornya juga ya. Ya, maka dari itu kita ya kalau misalnya teman-teman berniat nih bikin skripsi penelitian tentang transaksi valuta asing ya kenapa enggak bisa dijalankan ya seperti itu. Karena ini sangat menarik. Belum banyak juga ya mahasiswa-mahasiswa yang meneliti atau membuat skripsi tentang transaksi valuta asing. Ya, seperti itu. Jadinya dari sana tentu kita bisa melihat apa pihak Dirjen Pajak harus senantiasa melakukan eksplorasi potensi pajak, segera mengeluarkan peraturan-peraturan pajak yang kondusif bagi investor untuk mendapatkan kepastian berusaha, lalu melakukan sosialisasi kepada pelaku pasar, pelaku bursa, melalui asosiasi-asosiasi terkait, dan khususnya transaksi falas berjangka melalui internet yang dilakukan oleh orang pribadi di Indonesia. Ya, lalu eh, tentunya kita bisa melihat ya, hal ini bisa dikembangkan ya supaya kita buat penelitian berkaitan dengan transaksi berjangka melalui internet. Apalagi tadi ada statement bahwa tahun 1983 sampai dengan tahun 2014, 2013, 2014 itu tidak dilakukannya pelaporan atau tidak ada aturan jelas pengenaan pajak terhadap transaksi valuta asing. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya berkaitan dengan translasi beberapa unsur laporan keuangan. Yang pertama, itu ada perolehan dan pelepasan valuta asing. Ya, tentunya pada saat tahun berjalan ya, pada satu tahun berjalan atau tahun anggaran, misalnya katakanlah tahun 2020, pasti akan ada pembelian valuta asing, ya nggak? Terus kemudian, oh ternyata sebelum pandemi terjadi, falas lagi bagus-bagusnya nih Pak, ya udah saya jual kembali, misalnya seperti itu. Ya, adanya perubahan, lalu dilepas kembali valuta asing yang ada. Kemudian ada pinjaman, lalu ada perolehan dan pelepasan aset, selanjutnya ada utang piutang pedagang, kontrak pembelian di muka, dan juga melakukan hedging. Ya, seperti itu. Nah, banyak nggak sih Pak perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan translasi unsur laporan keuangan? Ya, tentunya berkaitan dengan
perubahan atau menggunakan penerapan translasi beberapa unsur laporan keuangan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan asing. Ya, perusahaan asing ini merasa bahwa mereka wajib melakukan pelaporan SPT tahunan badan dan tentunya mereka harus mentranslasikan keuangan atau laporan keuangannya dan siap untuk dijadikan dalam satu laporan keuangan yaitu menggunakan Indonesian rupiah. Ya, seperti itu. Nah, berikut ini adalah beberapa metode translasi. Ya, beberapa metode translasi. Yang pertama adalah metode transaksi. Bagaimana sih Pak dengan metode transaksi tersebut? Ya, untuk metode transaksi menerjemahkan valuta asing tiap transaksi satu persatu pada saat terjadinya dan melakukan pembukuan atas transaksi tersebut dan diselenggarakan dalam mata uang fungsional. Ini agak ribet juga ya. Tiap transaksi gue mesti masukin ke dalam currency Indonesian rupiah. Misalnya hari ini ada penjualan 215 US dollar, langsung kita translasikan transaksi tersebut. Agak repot ya dalam menggunakan metode transaksi. Kemudian metode translasi yang kedua ada metode laba. Ya, metode laba rugi ini diaplikasikan untuk translasikan hasil operasi ya, mentranslasikan hasil operasi dari cabang usaha dan pekerjaan atau profesi di mancanegara. Metode laba rugi menghitung penghasilan cabang dengan hanya mentranslasikan laporan laba rugi tanpa menerjemahkan rencana neraca berdasarkan nilai tukar pada akhir tahun. Yaitu metode yang kedua dalam translasi. Lalu yang ketiga adalah metode kekayaan bersih ya. Seperti halnya metode laba rugi, namun menghitung penghasilan cabang mancanegara hanya dengan menerjemahkan neraca tanpa menerjemahkan laporan laba rugi berdasarkan nilai tukar pada tanggal neraca. Ya, jadi dia hanya dengan menerjemahkan neraca tanpa menerjemahkan laba ruginya berdasarkan nilai tukar pada tanggal neraca, ya seperti itu. Dan kita akan melihat ya hal-hal yang berkaitan dengan transaksi valuta asing seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan hmm, berkaitan dengan tadi kita sudah membahas KMK 185 tahun 1998. Ya, kemudian pernah juga ya ada yang bertanya kepada saya berkaitan dengan, Pak, kalau misalnya apakah e-faktur itu bisa menggunakan kurs atau valuta asing? Ya, itu bagaimana Pak mekanismenya? Nah, dalam pengisian menggunakan e-faktur harus menggunakan mata uang rupiah, sudah pasti ya, itu udah barang tentu kita menggunakan mata uang rupiah. Nah, oleh karena itu, dalam hal transaksi, pengusaha kena pajak menggunakan mata uang asing harus dikonversi menjadi mata uang rupiah untuk menambahkan keterangan nilai mata uang asing. Ya, untuk menambahkan keterangan nilai mata uang asing dan kurs KMK yang digunakan dalam faktur pajak dan PKP dapat menambahkan dalam kolom referensi. Ya, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan ya, juga ya pertanyaannya yang disampaikan pada sebuah forum pajak. Di sini ada pertanyaan, ingin bertanya, kalau kita mendapatkan income dari falas dalam bulan tertentu, lalu bagaimanakah perpajakannya? Apakah harus ikut bayar pajak 1% final? Ya, jadi untuk pertanyaan ini, pada saat mendapatkan income dari falas dalam bulan tertentu, untuk melakukan kewajiban perpajakannya pasti sudah
dipotong ya langsung oleh si penjual falas. Si penjual falas itu langsung memotong PPh sebesar 1% dan si penjual falasnya ini nanti akan melaporkan ke kantor pelayanan pajak, bayar ke negara dan lapor ke eee, bayar ke negara dan melakukan pelaporan pajak juga ke negara. Ya jadi si penjual ini kan, valuta asing inilah yang harus melakukan pemotongan pajak. Si pembelinya itu dia akan, mendapatkan pengenaan pajak. Nah, sebagai penjual tetap harus menerbitkan bukti potong PPh pastinya kan, melakukan bukti potong PPh, pemotongan pajak penghasilan sebesar 1%. Nah, kemudian, eee, tentu kita bisa melihat juga ya, berkaitan dengan income dari falas itu maksudnya income berupa falas atau yang seperti apa income dari falas berarti pendapatan atas penjualan valuta asing tersebut dong. Penjualan atas valuta asing tersebut tentu harus dikenakan pajak penghasilan atas saham sebesar 1% tadi, ya. Korelasi dengan itu kalau UKM eksportir, penghasilannya berupa valuta asing. Kalau omsetnya di bawah 4,8 sekalipun pembayaran yang diterima falas, bukankah kita harus tetap menggunakan PPh final 1%, ya kan? Kalau misalnya sekarang kan untuk PPh final berkaitan dengan omset di bawah 4,8 M tarifnya adalah 0,5% ya, bukan 1%. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan yang barusan, kita perlu klarifikasi apakah wajib pajak ini termasuk kriteria sebagai WP dengan peredaran tertentu yang dikenakan PPh sebesar 0,5% dari omset dan bersifat final. Apabila iya, maka atas income, ya, mungkin yang dimaksudkan adalah sebagai keuntungan dari valuta asing adalah merupakan objek PPh final 1% juga, ya. Karena di dalam penegasan Surat Edaran 32 PJ 2014, ya, ditegaskan mengenai perlakuan PP 46 tahun 2013 ini atas penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh 1% adalah penghasilan yang dikenakan PPh final sebesar 1% berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 sebagaimana sekarang sudah berubah tarifnya ya menjadi 0,5%. Ya, seperti itu. Nah, eee, dikecualikan dari pengenaan PPh 1% adalah penghasilan yang dikenakan PPh final sebesar 1% berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha. Ya, kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam PP 46 tahun 2013. Lalu penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan tersendiri, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan dulu slide-nya di sini, masih dalam metode translasi ya. Metode translasi yang keempat, itu metode korporat luar negeri. Nah, dipakai terhadap investasi atau saham pada anak perusahaan di luar negeri, ya. Dipakai terhadap investasi atau saham pada anak perusahaan di luar negeri. Nah, pembagian dividen dalam mata uang fungsional diterjemahkan berdasarkan metode transaksi menurut nilai tukar pada saat pembagian, ya. Namun apabila negara memberlakukan sistem kredit pajak luar negeri, maka translasi dilakukan dengan metode atau metode kekayaan bersih. Ya, seperti itu. Lalu metode translasi yang berikutnya adalah metode kombinasi untuk korporat luar negeri terkendali, ya. Diaplikasikan terhadap persero wajib pajak dalam negeri Amerika yang memiliki saham pada perusahaan asing terkendali.
ya, CFC di Amerika, seperti itu. Ya, ini cukup menarik sekali ya, berkaitan dengan metode-metode yang berkaitan dengan metode translasi, kemudian bagaimana mekanisme pajak mengatur tentang hal tersebut ya. Bahkan kita di Indonesia telah menerapkan aturan-aturan yang baru. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita pertama juga selain mempelajari tentang metode-metode translasi, kita perlu pahami kapan sih kurs fiskal dan kurs tengah BI itu digunakan. Ya, ini juga pernah menjadi pertanyaan ya. Mahasiswa ada yang bertanya kepada saya, mereka bingung, Pak, saya kapan sih Pak pakai kurs fiskal dan kurs tengah BI itu bisa saya gunakan. Nah, terdapat beberapa jenis kurs yang berlaku di Indonesia. Ya, diantaranya adalah kurs fiskal dan kurs tengah BI. Nah, perbedaan yang paling menonjol di antara kedua jenis kurs tersebut terletak pada ya, kurs pajak yang digunakan dalam transaksi terkait pajak, khususnya dalam pembuatan faktur pajak, serta laporan pajak kepada kantor pajak. Ya, sedangkan kurs tengah BI digunakan saat penutupan pembukuan akuntansi. Nah, keterkaitan antara kurs pajak dengan kurs tengah BI adalah saat melakukan pencatatan pembukuan. Ya, di sini kita akan melihat perbedaannya, keterkaitan tersebut antara kurs pajak dengan kurs tengah BI adalah saat melakukan pencatatan pembukuan, ketika dilakukan transaksi dalam mata uang asing, semua nilai yang berhubungan dengan pajak akan dikonversi dengan kurs pajak. Sementara nilai transaksi total akan dikonversi menggunakan kurs tengah BI, yaitu perbedaannya ya. Kalau yang semua nilai yang berhubungan dengan pajak akan dikonversi dengan kurs pajak, sementara nilai transaksi total akan dikonversi menggunakan kurs tengah BI. Nah, kedua nilai tersebut kemudian akan dicatat dalam pembukuan. Kemudian ditambahkan laba atau rugi selisih kurs dari selisih nilai transaksi kurs tengah BI dengan nilai transaksi kurs bank yang digunakan sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita sudah melihat penjelasan ya, pengantar awalnya, lalu kita akan melihat kurs fiskal. Ya, bagaimana sih dengan kurs fiskal tersebut? Nah, berkaitan dengan kurs fiskal, dalam melakukan pelaporan keuangan, setiap perusahaan akan mendapatkan informasi lengkap terkait kondisi perekonomian, ya, yang dapat digunakan sebagai dasar kepentingan perpajakan. Nah, itulah mengapa kurs pajak ditetapkan yang berperan untuk menghitung besarnya dasar pengenaan pajak atau objek pajak, serta besarnya pajak terutang. Ya, seperti itu. Nah, dasar pengguna nilai kurs pajak itu apa aja, Pak? Pertama, ada pelunasan bea masuk. Ya. Kedua, ada pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Lalu ada PPh atas pemasukan barang, pajak penjualan atas barang mewah, lalu ada pajak ekspor, kemudian ada utang pajak yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai, selanjutnya ada barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, lalu ada penghasilan yang telah diterima berupa mata uang asing dan harus dinilai terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah atau telah dirupiahkan. Ya, seperti itu. Lalu penetapan kurs pajak ini telah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan setiap minggu. Ya, sedangkan kurs valuta asing sebuah negara tidak tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut. Sehingga nilai kurs yang digunakan sebagai dasar untuk pelunasan yaitu
kurs spot harian valuta asing. Nah, kurs spot harian tersebut yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada saat penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, hal tersebutlah sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat itu, ya, seperti itu. Nah, jenis pajak berdasarkan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan. Ya, kita akan melihat ada satu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan yang diterima dalam bentuk mata uang asing atau valuta asing. Lalu ada bea masuk, PPh pasal 22 impor, pajak pertambahan nilai impor, dan PPNBM impor yang dikenakan terhadap impor barang yang biasanya menggunakan mata uang asing atau valuta asing. Lalu ada PPN yang dikenakan atas transaksi yang terjadi di dalam negeri yang menggunakan mata uang asing atau valuta asing. Ya, kita ambil contoh. Misalnya perusahaan X melakukan penjualan barang elektronik dengan harga jual $1.100 dengan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah $1 adalah Rp14.000. Lalu harga jual, maka harga jual sebagai dasar pengenaan pajaknya adalah, ya karena tadi penjualan barang elektronik harga jualnya 1.100, kurs yang ditetapkan MK-nya adalah 14.000. Kita kalikan aja 1.100 dikali 14.000. Diperoleh angkanya 15.400.000. Itu adalah dasar pengenaan pajak. Berarti PPN-nya berapa, Pak? Ya, tinggal dikalikan 10%. 10% dikali 15,4 juta dapat 1.540.000. Ya, seperti itu. Nah, untuk kurs tengah BI diterbitkan oleh Bank Indonesia setiap harinya. Ya, nilai kurs ini digunakan untuk mencatat posisi kas, ya, nilai kurs tersebut untuk mencatat posisi kas, bank, aktiva, dan pasiva lain yang tercatat dengan mata uang asing pada neraca per 31 Desember. Pada tanggal 31 Desember, posisi kas, bank, aktiva, dan pasiva lain tersebut dilakukan penilaian sesuai dengan nilai kurs pada hari itu. Nah, kurs tengah BI ini umumnya digunakan saat mencatat nilai konversi mata uang asing dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, kurs ini seringkali digunakan oleh perusahaan asing yang beraktivitas di Indonesia, ya. Untuk mendapatkan informasi kurs tengah, maka kita perlu melakukan perhitungan. Ya, perhitungan terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut ya untuk kita pahami. Ya, jadi rumus kurs tengah Bank Indonesia sama dengan kurs jual ditambah kurs beli dibagi dengan 2. Ya, jadi sesimpel itu. Nah, contohnya, saldo awal akun kas dan bank dalam mata uang dolar adalah sebesar $2.500. Nah, jika dikurskan adalah sebesar 35 juta rupiah dengan nilai kurs per $1 adalah 14.000 rupiah, pada akhir tahun buku perusahaan nilai kurs per $1 adalah 14.500. Ya, seperti itu. Jadi, jika dikurskan adalah sebesar 35 juta dengan nilai kurs per $1 adalah 14 juta. Nah, pada akhir tahun buku perusahaan, nilai kurs per $1 adalah 14.500. Dengan asumsi saldo akun kas dan bank yang sama dengan saldo awal sebesar 2.500 jika dikurskan menjadi 36.250.000. Ya, saldo awal kas banknya dengan menggunakan kurs Rp14 per $1 itu kita peroleh angkanya adalah 35 juta ya. 2.500 dikali dengan 14.000 dapat 35 juta. Lalu untuk saldo akhir kas dan banknya, $1 adalah 14.500. Berarti 2.500 dikali dengan 14.500. Coba kita kalikan dulu, benar nggak nih? Jangan-jangan salah lagi. Kali 14.500, 36.250. Benar. Sehingga ada selisih kurs ya. Tadi
Saldo awal kas banknya 35 juta, sekarang saldo akhir kas banknya jadi 36.250.000. Hingga selisih kursnya menjadi 1.250.000. Lalu bagaimana Pak untuk membuat jurnal akuntansi kurs tengah Bank Indonesia? Ya, debitnya kas, debit kas di debit, pada bank di kredit sebesar kas dan bank 1.250.000 di debit, lalu di kreditnya adalah keuntungan selisih kurs sebesar 1.250.000. Nah, sebagai catatan, kas dan bank pada laporan neraca akan mengalami penurunan yang diakibatkan konversi nilai kurs dolar ke rupiah sebesar 1.250.000. Sedangkan akun kerugian selisih kurs bertambah menjadi 1.250.000, yang akan mempengaruhi penurunan laba perusahaan, ya, seperti itu. Nah, setelah memahami beberapa informasi yang sudah disampaikan di atas, tentu teman-teman akhirnya menambah ya, pemahaman baru lagi tentang penggunaan kurs fiskal dan juga kurs tengah BI, ya seperti itu. Nah, kita lanjut. Ketentuan domestik Indonesia, ya. Untuk penghasilan dari usaha dan pekerjaan, ya, atau profesi, laba yang dilaporkan di SPT luar negeri, ditranslasikan ke Indonesian rupiah dan kemudian digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dan juga luar negeri lainnya. Nah, nilai tukar yang dipakai adalah nilai tukar pada akhir tahun, ya, seperti itu. Lalu penghasilan dari investasi saham, itu metode translasi yang dipakai untuk pemajakan atas dividen dan keuntungan. Atau capital gain adalah metode transaksi, ya, seperti itu. Jadi untuk penghasilan dari investasi, metode translasi yang dipakai untuk pemajakan atas dividen dan keuntungan atau capital gain adalah metode transaksi. Lalu masih berkaitan dengan ketentuan domestik Indonesia, bunga, royalti, kemudian sewa dan penghasilan pasif lainnya, ya, atas penghasilan tersebut dikenakan pajak pada saat penerimaan. Ya, metode translasi yang digunakan adalah metode transaksi. Lalu penghasilan dari perusahaan tertentu untuk perusahaan mancanegara yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri Indonesia, pemajakannya adalah pemajakan berjalan atau current taxation. Nah, nilai tukar untuk translasi adalah nilai tukar pada akhir tahun buku. Nah, untuk pajak luar negeri, translasi pajak luar negeri untuk pajak atas penghasilan dari usaha dan kegiatan di luar negeri adalah berdasarkan nilai tukar pada akhir tahun. Sedangkan untuk pajak atas dividen, bunga, sewa, dan royalti, nilai tukar yang dipakai adalah pada saat terjadinya. Ya, seperti itu. Lalu kita lanjutkan ketentuan domestik Indonesia, ya, masih berkaitan dengan ketentuan domestik Indonesia, devaluasi rupiah. Ya, berkaitan dengan devaluasi rupiah itu terdiri dari tiga. Satu, selisih nilai tukar falas dalam bentuk uang tunai atau rekening di bank, langsung kita akui sebagai penghasilan pada tahun devaluasi. Ya, jadi ada selisih nih, antara apa nilai tukar valuta asing dalam bentuk uang tunai atau rekening di bank langsung diakui sebagai penghasilan pada tahun devaluasi. Kemudian yang kedua, dalam devaluasi rupiah, pembebanan selisih nilai tukar dari utang piutang ke laba rugi ditangguhkan sampai dengan realisasi. Kemudian yang ketiga, penghitungan laba rugi tahun berjalan ya dilakukan berdasarkan praktek pembukuan berdasarkan nilai tukar tetap atau nilai tukar pada akhir tahun, yang mana menggunakan ketentuan dengan ketentuan metode tersebut harus diaplikasikan secara taat asas. Jadi, begitu kita sudah menggunakan satu metode dalam rangka menghitung laba rugi, ya misalnya biaya penyusutannya atau metode persediaan dan lain sebagainya, harus menggunakan taat asas. Ya, kalau udah pakai satu metode, ya metode itu aja, jangan berganti-ganti dalam satu tahun takvim atau dalam satu tahun berjalan, ya. Konsisten. Taat asasnya berarti konsisten dalam menggunakan metode. Lalu, pembukuan dengan mata uang asing pasal 28 ayat 9 ya, Undang-Undang KUP memperbolehkan penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang asing.
Ya memang, penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang boleh, masih boleh. Tetapi begitu melibatkan pelaporan pajak, sebenarnya tetap harus dikonversikan secara keseluruhan ke dalam Indonesian rupiah, ya seperti itu. Nah, kurang lebih ya berkaitan dengan pembahasan transaksi valuta asing ya demikian. Semoga memberikan pencerahan kepada teman-teman semua terkait dengan transaksi valuta asing. Ya, seperti itu. Nah, penerapan pengenaan pajak terhadap valuta asing sebaiknya menjadi perhatian oleh setiap pihak, terutama mereka para pemain valuta asing di pasar sekuritas, ya kan. Nantinya mereka tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah dibuat, lalu kalau ada aturan baru lain silakan diikuti, lalu dijalankan. Supaya apa? Supaya tidak menyalahi aturan. Kalau tadi sebagai penjual valuta asing harus melakukan pemotongan pajak sebesar 1% ya langsung dijalankan ya. Jadi si pembelinya dipotong pajak, itu sudah dijelaskan. Supaya tidak miskomunikasi, ini saya potong sebesar 1% atas penjualan valuta asing tersebut. Karena memang undang-undang kita mengharuskan demikian ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, berarti kita bisa sudah mendapatkan penjelasan ya berkaitan dengan transaksi valuta asing. Berarti untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga memberikan banyak tambahan informasi bagi teman-teman semua. Silakan dibuka lagi forum ya, PDF yang sudah saya share, ada e-learning, Budi Dharma, tetap semangat walaupun di masa pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih, sampai jumpa pada saat minggu depan. Ya, pertemuan kita, pertemuan ke-15 sebelum ujian akhir. Ya, terima kasih dan Tuhan memberkati.